Salam Sobat G Kembar semua, salam satu hobi, salam film Angling Dharma, semoga selalu sehat dan banyak rezekinya. Terus dukung G Kembar dengan cara subscribe, like, dan komennya. Di episode kali ini, Kerajaan Malwapati dikuasai oleh Gendrawani dan seluruh prajuritnya. Hal ini karena Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim sedang berada di luar istana. Hanya menyisakan Suliwa dan Sudawirat yang berada di dalam istana. Menghadapi prajurit Gendrawani bukan tak sanggup, melainkan ada satu tokoh sakti lagi yang sedang menuju Malwapati. Ia adalah Sengkang Baplang. Dengan demikian, Suliwa dan Sudawirat memilih untuk mundur dan menyusun rencana terlebih dahulu agar semua terlihat rapi dan tersusun. Aku datang ke Malwapati karena aku orang Malwapati. Dan akan kulawan siapapun yang kuanggap sebagai musuh dari Malwapati. Akan kutangkap ratumu. Minggir! Tangkap dia! Ternyata Sengkang Baplang sudah berada di pintu istana. Ia bersama dengan seluruh prajurit dan pengawal terbaiknya. Hal ini semua sudah diketahui dahulu oleh Sudawirat, sehingga ia mengabarkan kepada Suliwa untuk tidak melanjutkan pertarungan, melainkan meninggalkan Malwapati. Betapa heran dan kagetnya para pengawal Gendrawani, ia tidak menyangka Suliwa dan Sudawirat meninggalkan Malwapati. Mereka tidak mengetahui di balik ini semua, ada rencana yang tersembunyi. Kenapa harus lari, Wirat? Yang pertama, saya tidak suka dengan kecurangan mereka. Dan yang kedua, Sengkang Baplang dan bala tentaranya sudah sampai di sini. Mereka sudah sampai di pintu gerbang. Sengkang Baplang? Ya, dia di sana. Sesampainya Sengkang Baplang di dalam istana Malwapati, ia dan para prajuritnya sudah dihadapkan oleh Patih Gendrawani yang bernama Lowo Abang. Sengkang Baplang dengan santainya menanyakan siapa sebenarnya Lowo Abang. Lantas dijawab, ia adalah patih andalan Gendrawani. Pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Keduanya menunjukkan kesaktian andalan masing-masing. Prajurit keduanya pun ikut bertarung. Berbagai macam jurus andalan dikeluarkan, namun belum ada tanda-tanda pertarungan berakhir, masih tetap berlanjut. Dari kejauhan, Suliwa dan Sudawirat tampak memperhatikan. Keduanya hanya ikut menonton, tanpa ada berbuat apa-apa. Mereka sedang menyusun rencana, agar nantinya mendapatkan hasil yang menggembirakan. Setelah menunjukkan keahlian masing-masing, Sengkang Baplang dan Patih Lowo Abang masih terlihat santai saja. Keduanya cukup memiliki kesaktian yang berimbang, tidak ada tanda-tanda kekalahan. Seperti diketahui, murid Grenda Seba itu mengunjungi Malwapati untuk menetap di sana. Ia sudah mengetahui bahwa Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim sedang tidak berada di istana. Dengan demikian, Sengkang Baplang memberanikan diri untuk datang ke Malwapati, namun sudah ada Gendrawani dan Prabu Baka di sana. Mereka terlebih dahulu sampai. Dengan perasaan yang sedikit kesal, Sengkang Baplang ingin menguji kesaktian Gendrawani, namun belum bertemu sang ratu. Sengkang Baplang sudah dihadapkan oleh Patih Lowo Abang.
Gendrawani, itulah kenyataan yang harus kamu hadapi. Lowo Abang memang cuma sampai di sini. Lalu, bagaimana dengan saya, nih Ratu? Kamu takut menghadapi Sengkang Baplang? Tidak. Aku tidak takut. Bagus. Kalau begitu, keluarlah dan hadapi dia. Duduklah di singgasanamu, sambutlah dia dengan keratuanmu. Setelah mengetahui Lowo Abang kalah oleh Sengkang Baplang, Gendrawani mulai gelisah. Ia bingung bagaimana cara menghadapi murid Grenda Seba itu, yang terkenal sakti. Ratu Kegelapan memberinya semangat. Dengan demikian, Gendrawani memberanikan diri menemui Sengkang Baplang. Di depan pintu, Prabu Baka sedang menunggu. Ia hendak melaporkan bahwa Patih Lowo Abang kalah oleh Sengkang Baplang. Namun semuanya sudah diketahui oleh Gendrawani. Kali ini Prabu Baka diminta untuk mengabarkan bahwa Ratu Gendrawani sedang menunggu. Baik, Nyi Ratu. Sudah sana. Burun Kecut, ikut aku. Baik. Apa kita sudah pernah bertemu atau saling mengenal? Belum. Aku Prabu Baka. Maha Prabu Sengkang Baplang, Raja Malwapati. Iya, Maha Prabu Sengkang Baplang, Raja Malwapati. Bagus. Kita sekutu. Di mana Ratu Gendrawani? Sang Ratu menunggu di Setinggil. Sebelum menemui Gendrawani, Sengkang Baplang meminta kepada pengawal terbaiknya Garbakili dan Garbakala untuk menjaga keamanan. Keduanya pun bersiap siaga, sesuai dengan permintaan Sengkang Baplang. Selamat datang, Sengkang Baplang. Oh, jadi kamu Ratu Gendrawani itu? Bertemulah antara kedua tokoh golongan hitam ini, Sengkang Baplang dan Gendrawani. Betapa heran dan kagetnya murid Grenda Seba itu, melihat kecantikan Ratu Gendrawani. Ia pun langsung menurunkan nada bicaranya. Semua yang hadir harap-harap cemas melihat kejadian ini. Dari sinilah, Sengkang Baplang mulai tertarik dengan Gendrawani. Ia terus saja berkata lembut, dan tidak memaksakan keinginannya. Murid Grenda Seba ini tak mempermasalahkan Gendrawani menjadi seorang ratu. Dengan cerdasnya, Sengkang Baplang tetap menjadi raja, dan Gendrawani adalah ratunya. Hal ini berarti keduanya akan menjadi pasangan raja dan ratu yang sakti, dan tak terkalahkan. Demikian hayalan Sengkang Baplang. Setelah berpikir panjang, Gendrawani akhirnya mendapatkan solusi. Ratu gelapnya kegelapan mengatakan, turuti saja keinginan Sengkang Baplang, ia jatuh cinta padamu. Pada akhirnya keinginan Sengkang Baplang pun disetujui. Namun sebelumnya, Gendrawani tetap saja tak mau menerimanya. Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang, Gendrawani. Sengkang Baplang? Bisa nanti malam atau besok pagi. Tunggu! Ada apa? Aku tidak butuh belas kasihmu, Sengkang Baplang. Aku ratu. Aku harus menang atau kalah dalam pertempuran demi kehormatanku. Kamu ratu. Tetapi ratu yang tidak punya siapa-siapa. Patih pun tidak punya. Bala tentara juga tidak ada. Bahkan Prabu Baka yang seharusnya menjadi sekutu, kelihatannya lebih memilih berdamai. Hei Sengkang Baplang, aku menantangmu adu tanding. Haruskah tantanganmu aku layani? Demi kehormatanku, hadapi aku. Ya! Gendrawani tidak mau menyerah sebelum bertanding. Ia menyerang Sengkang Baplang. Namun murid Grenda Seba itu melayaninya dengan santai. Semua yang ada di istana pun terkejut. Pada awalnya keadaan baik-baik saja, namun berubah menjadi tegang. Keduanya sama-sama sakti. Pada akhirnya, Gendrawani memanggil Ratu Gelapnya Kegelapan.
ia sekarang menjadi sedikit sakti, namun hal ini belum cukup untuk bisa mengalahkan Sengkang Baplang. Gelapnya kegelapan, masuklah dalam diriku, masuklah dalam gendrawanimu. Lupa, kencah. Setelah menjadi Ratu Kegelapan, Sengkang Baplang meminta kepada kedua prajurit andalan untuk menghadapinya. Pertarungan kembali tak dapat dihindari lagi, kekacauan pun terjadi. Sebelumnya baik-baik saja, kini berubah menjadi gelisah. Melihat keadaan yang tidak memungkinkan lagi, Sengkang Baplang akhirnya mengeluarkan ilmu andalannya. Gendrawani yang sekarang sudah didampingi oleh Ratu Kegelapan, akhirnya kalah oleh Sengkang Baplang. Ia tak mampu menahan kesaktian murid Grenda Seba itu, yang cukup mumpuni. Tapi apapun yang terjadi, kita harus tetap merebut Malapati dari tangan mereka. Ya, saya tahu Suliwa. Tapi haruskah itu kita laksanakan sekarang? Loh, kenapa bertanya begitu? Karena ada Yutsawega, Pria Mitra, Padmasari dan Lokahita yang tidak terlalu jauh berada dari sini. Bagus. Kalau begitu kita mundur. Kita harus mengatur strategi dulu. Ya. Ya, ayo Wirat. Ayo. Sementara itu, Soca Cendawa sedang memantau Gendrawani. Ia mendapatkan kabar dari Elang Emas bahwa Gendrawani kalah menghadapi Sengkang Baplang. Ia tidak menyangka apa tidak bisa menggunakan sihirnya, ujar Soca Cendawa. Elang Emas mengatakan bahwa Ratu Gendrawani menuruti apa yang dikatakan oleh Ratu Gelapnya Kegelapan. Ia berencana ingin mengalahkan Sengkang Baplang, tapi dengan cara yang sempurna. Bisa tunjukkan seperti apa yang disebut-sebut Ratu Gelap itu? Bisa, Bopo. Ratu Gelap, Ratunya Kegelapan. Sudah. Soca Cendawa sudah mengetahui siapa Ratu Gelapnya Kegelapan. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Gendrawani memakai cara yang halus agar bisa mengalahkan Sengkang Baplang dengan taktik yang cerdas. Soca Cendawa sangat yakin Gendrawani bisa mengalahkan Sengkang Baplang. Walaupun menyerah terlebih dahulu, itu hanyalah rencana semata. Dengan adanya Ratu Kegelapan, maka Gendrawani semakin sakti dan cerdas. Jalan keluar ketika Gendrawani membentur jalan buntu. Jangan khawatir. Ia belum kalah. Kita lihat saja nanti. Permainan apa yang ada di balik penyerahannya itu. Bukankah itu bayi jaga satria? Di sisi lain, Uyut Sawega, Fatmasari, Pria Mitra, dan Lokahita sedang berjalan di tengah hutan yang rimbun bersama jagat satria. Seperti diketahui, putra Sudawirat dan Lokahita ini menjadi perbincangan di dunia pendekar. Banyak yang menginginkannya. Sedang asik berjalan, ada siluman yang berani mengganggu perjalanan mereka. Ia diperintahkan rajanya untuk mengambil jagat satria dari Lokahita. Berulang kali siluman tersebut berusaha mengganggu Lokahita. Dengan ketangguhannya, istri Sudawirat itu mampu mempertahankannya. Melihat keadaan yang tidak memungkinkan lagi, Uyut Sawega akhirnya mengambil tindakan. Ia mencari tahu siapa di balik semua ini. Tunggu di sini. Masih saja menginginkan jagat satria.
sudah aman. Sementara itu, Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim sedang berada di sebuah tempat. Keduanya ingin menuju Istana Megapura, namun tidak ada jalan menuju ke sana. Seperti diketahui, Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim ingin menuju Istana Megapura menemui Dewi Sekarwangi, butuh kesaktian yang luar biasa, dikarenakan Istana Megapura berada di atas awan. Bingung bagaimana caranya menuju ke sana, Prabu Angling Dharma berusaha memanggil Dewi Puspasari. Raja Malwapati itu melihat adanya kerusuhan yang terjadi di Megapura. Nagagini sudah berada di sana. Ia ingin membuat Prabu Angling Dharma gelisah dengan kedatangannya, dikarenakan di Megapura Dewi Sekarwangi berada. Nagagini sudah sampai, Kanda. Iya. Kita harus mengejarnya. Tapi dengan cara apa kita harus mengejarnya? Kita hubungi Dewi Puspasari. Iya. Oh. Kalau begitu, akan kuobrak-abrik seluruh Megapura. Kalau tidak, Nyi Ratu serahkan Dewi Sekarwangi padaku. Cepat serahkan. Ya, Nagagini. Tunggu. Nagagini, ini aku. Nih Dewi. Maafkan saya, Nyi Ratu. Saya terpaksa keluar. Untuk apa saya bersembunyi? Karena ketidakmunculan saya, Dewi Nagagini akan mengobrak-abrik Megapura. Tapi aku harus melindungi keselamatanmu nih Dewi. Singkat cerita, Prabu Angling Dharma akhirnya berhasil menuju Istana Megapura. Raja Malwapati itu dibantu oleh sahabatnya, Naga Bertala. Sesampainya di Megapura, Sang Prabu berubah menjadi Dewi Sekarwangi. Ia menghadapi Nagagini sebagai Dewi Sekarwangi. Semuanya pun heran dan bingung. Bagaimana bisa istri Sang Prabu berani melawan Nagagini, yang terkenal sangat sakti? Tidak sembarang pendekar yang sanggup mengalahkannya. Dewi Puspasari pun bingung dengan keadaan ini. Pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Ternyata Segawan Lanang dan ketiga putrinya ikut membantu Nagagini. Ia berpihak kepada istri Naga Bertala tersebut. Dewi Sekarwangi dengan mudah mengalahkan Segawan Lanang. Melihat kesaktian dan keahlian ilmu yang sangat mumpuni, Nagagini tidak yakin bahwa yang ada di hadapannya adalah Dewi Sekarwangi asli, melainkan ia adalah Empu Mahasura. Segawan Lanang kaget melihat kesaktian istri Prabu Angling Dharma tersebut. Ternyata Dewi Sekarwangi mempunyai kesaktian yang luar biasa. Nagagini berusaha membuktikan bahwa Dewi Sekarwangi yang ia lihat sekarang adalah Empu Mahasura. Pada akhirnya, Prabu Angling Dharma bisa mengalahkan Nagagini dan kembali lagi bersama suaminya, Naga Bertala. Demikianlah episode Angling Dharma kali ini. Semoga Sobat G Kembar semua bisa terhibur. Nantikan episode seru dan menarik berikutnya. Terima kasih telah subscribe dan like-nya. Salam satu hobi, salam film Angling Dharma, salam semuanya, sampai jumpa.